Cobain makan bebek goreng Madura yang lagi viral karena katanya ukurannya kecil banget. Kabar makan bareng rimbang. Yummy. Hai everyone, hey good people. Hari ini temenin aku mabar lagi yuk. Nah kebetulan makanan yang bakalan aku cari ini gak begitu jauh dari rumah. Kira-kira kalian sudah bisa tebak aku mau makan apa? Tarang bebek caruk Madura yang sempat seliweran karena porsi bebeknya yang kecil. Gak percaya sih, karena datang aja itu orang pada rame, baik yang makan langsung ataupun yang pesan online. Jadi gak mungkin deh kalau semengecewakan itu. Sekitar 20 menitan aku nunggu pesanan aku dibuat dan akhirnya jadi juga. Kita makannya pas nyampe rumah aja ya. Kembali lagi. Oke, gak usah ngerasa aneh ya. Aku tiap kali makan makanan enak dan banyak tapi tetap tenang karena ini ritual aku sebelum konten mabar. Cukup kalian aja yang tahu. Sebelum makan, aku pasti usahain minum Flinty Fiber terlebih dahulu. Rasa kesukaanku yaitu yang mango, rasanya enak dan segar. Apalagi sudah ada 12 ekstrak buah dan sayuran. Bisa untuk penuhin asupan serat harianku. Bantu meningkatkan efek kenyang dan makan juga dapat terkontrol. Pencernaan jadi sehat. Karena mengikat sebagian minyak, tepung sodiumnya aku makan dapat dikeluarkan lewat saluran pencernaan. Minum ini aman kok, nggak usah khawatir. Sudah teruji protokol uji lab rutin setiap bulannya. Yang ini harus diingat ya, biar kalian hobi makan sama kayak aku, tapi nggak boleh makan berlebihan juga nggak baik. Harus diimbangi dengan olahraga, oke? Waktunya kita mengeksekusi. Satu box ini isinya udah ada bebek, timun, 2 macam sambal dan bumbu hitamnya. Terus nasinya aku beli yang kecombrang. Side dishnya aku pilih yang tahu crispy udah dengan sambalnya juga. Eits, aku agak loading bentar. Katanya bebeknya kecil, tapi kok ini gede porsinya? Gampang copot pula. Artinya ini dagingnya tuh empuk. Ada-ada aja nih. Mungkin salah pesan aja kali. Soalnya kalau nggak salah di menunya itu ada 3 pilihan size yang besar, sedang dan juga kecil. Kalau untuk sambalnya aku setuju sih. Bagi aku yang pecinta sambal ini kurang dan dikit. Ada 2 macam ya, yang sambal bawang dan sambal mangga. Bumbu hitamnya juga kita tuang ke bebeknya biar makin nendang rasanya. Semua aja nih kita simpan di piring. Aku berusaha untuk coba review sejujur-jujurnya biar kalian juga gak was-was saat mau cobain. Pertama nasinya ini pulen dan wangi kecombrangnya kecium banget. Kita mix dengan bumbu bebeknya. Ini enak loh. Asli enak banget. Rasa bumbunya gak yang nanggung gitu. Pas semuanya. Tahu dipakein sambal mangga, rasanya pedas, asem, gurih, fresh saat dimakan. Pakai sambal kecapnya apalagi. Pedas, manis, gurihnya balance semua. Siapapun kalian harus coba sih kata aku. Bebeknya empuk, bumbunya nyerap sampai ke dalam dagingnya. Asli nikmat banget rasanya. Habis kan? Udah tahu ini pertanda apa? Yaps bener, artinya ini aku lapar dan rasanya juga enak. Aku rating 10/10, approve deh. Ya udah segini aja dulu mabar episode kali ini. Kira-kira next cobain apa lagi ya? Komen aja sih, dadah. Ada tempat yang masuknya gratis dan vibes-nya itu serasa lagi berada di Eropa. Bangunannya indah dan estetik banget ya. Hai everyone. Story Larimba. Hai everyone, hey good people. Hari ini temenin aku jalan-jalan lagi yuk. Oke, sekarang aku udah ready sih. Biar nyampe di sana cuacanya bagus dan juga cerah. Tapi sebelum itu berhubung gak sempat lagi nih aku mau makan siang. Jadi biasanya kalau lagi buru-buru kayak gini, aku suka ganjel untuk sementara waktu dengan Goel. Ada 3 varian rasa, milky taro, French vanilla. Hanya favorit aku tuh yang Belgian coklat. Ini tuh minuman susu sereal yang pokoknya praktis banget ya buatnya dan sangat bernutrisi. Kalau diminum bisa sambil dikunyah juga. Rasanya tuh enak dan aku memang suka banget minum ini. Kalau kalian sering kayak aku nih telat makan atau nggak sempat lagi, bisa nih kalian ganjel aja dengan Goel. Oke, ini langsung saja aku OTW. Hari ini tuh cuacanya agak gloomy gimana gitu, tapi semoga aja nggak hujan ya. Aku bingung deh, ini tuh katanya bukan mall, tapi mirip mall. Jadi memang aksesnya itu harus masuk dulu ke dalam, baru bisa kalian nyampe di tamannya ini. Baru sadar ini luas banget. Pas aku turun ke bawah, gedungnya estetik ya. Kalian tahu nggak gedung ini tuh hotel atau perkantoran ya? Anginnya sepoi-sepoi banget, karena ini emang agak mendung juga sih. BTW aku lagi suka banget outfit aku hari ini.
ini. Bagus gak sih kira-kira menurut kalian? Sengaja pakai yang cerah biar stand out aja di kamera. Tapi pas aku datang itu nggak ada air mancurnya. Kalau ada pasti bagus banget sih. Tapi kayak gini aja udah seneng kok. Soalnya ini tuh udah kedua kalinya kali ya aku tuh pergi ke tempat tapi ngerasanya tuh kayak bukan di Indonesia. Kayak di luar negeri gitu gak sih? Di bagian pojok kanan ada tangga dan podium. Coba deh kita ala-ala sinematik dulu kali ya. Nah sekarang ini aku mau naik di area rooftopnya atau balkon gitu di lantai yang keempat. Katanya di sana itu ada coffee shop. Rutenya masuk lagi ke dalam mallnya, terus naik eskalator atau bisa juga naik lift. Dan pas nyampe ini nggak kalah bagus dengan di tamannya. View dari rooftopnya ini juara banget. Aku bisa lihat taman yang sebelumnya tadi dan jarak gedungnya tuh lebih dekat loh. Syukur aku datang ke sini tuh nggak begitu rame. Meskipun ada beberapa orang juga yang nongkrong, hanya nggak begitu crowded. Jadi aku tuh masih bisa leluasa untuk eksplor tempatnya. Ya udah segini aja dulu story kali ini. Tempatnya ada di The Trans Arcadia, TB Simatupang, Jakarta Selatan. Next kira-kira kita jalan-jalan kemana lagi nih? Komen ya, see you, dadah. Berapa biaya hidup saat tinggal di Jakarta selama jadi anak kos dan emangnya semahal itu ya? Hai everyone, Story Larimba. Ini aku bakalan kasih tahu dari sudut pandangku berapa besar biaya yang aku keluarkan selama tinggal di Jakarta. Yang pertama, tempat tinggal. Menurut aku kosan di Jakarta itu lumayan mahal, apalagi jika tempatnya strategis. Syukur di Jakarta aku dapatnya kosan yang 1,4 juta per bulan dan luas banget 3 petak, tambah listrik per bulan 100 ribu, jadi sekitar 1,5 juta. Kalau tempat tinggal sebenarnya tergantung gimana kalian sih pandai nyarinya untuk dapat yang worth it. Yang kedua, biaya lain-lain dan tak terduga, entah pakai data, skincare, body care, atau keperluan kosan. Aku budgetin di 500 ribu, tapi memang terkadang bisa lebih, namanya juga biaya tak terduga. Contohnya sekarang, karena aku ini anaknya gak mau ribet, jadi untuk kebersihan kamarku biar lebih rapi, kemarin tuh aku habis beli vacuum cleaner Dreamy R10. Aku beli karena vakumnya tanpa kabel dengan baterai yang tahan lama, up to 60 menit, dan baterainya juga bisa digonta-ganti, jadi gak takut habis pas lagi dipakai beberes. Daya hisapnya kuat sampai 20 kPa, bisa menyedot kotoran-kotoran kecil seperti debu, bulu, rambut rontok, dan jenis serpihan lainnya. Brushnya berbentuk V-shape, fungsinya agar kotoran-kotoran yang masuk gak akan nyangkut saat dibersihkan. Yang suka beberes gelap-gelapan di malam hari bisa dipakai di sudut-sudut ruangan yang gelap, bagus karena ada lampu LED-nya. Ada banyak juga model kepala sikatnya, bisa digonta-ganti sesuai fungsi dan kebutuhan kita. Untuk mini brush bisa bersihkan debu-debu atau bulu-bulu yang ada di kasur maupun sofa. Ada white combination tool untuk bersihkan gorden dan juga keyboard laptop. Dan ada juga flexible crevice nozzle yang bisa bersihkan celah-celah sempit. Dan ya udah deh, setelah itu buang kotorannya dalam satu klik aja. Sesimpel itu dan sepraktis itu. Nah yang ketiga itu ada biaya makan dan juga jajan. Aku biasanya spend uang di 1,5 juta sebulan. Kalau ini kembali lagi ke pribadi masing-masing, tapi di aku cukup-cukup aja segitu. Kalau masalah makan, aku kadang masak sendiri, jadi 100 ribu bisa beli bahan makanan untuk stok seminggu. Tapi kadang juga ada tipe orang yang mager, jadi tiap hari harus beli makanan online. Jujur aku pernah kayak gini sih, dan uangnya itu cepat banget habisnya. Makanya sekarang mau nerapin masak sendiri biar lebih terkontrol aja uangnya. Asal kita belinya yang benar-benar dibutuhkan saja. Tapi terkadang sesekali kalau udah rasa repot atau bosan makan makanan sendiri, biasanya aku beli online juga kok. Terakhir ada biaya untuk nongkrong. Ini sih yang membedakan Jakarta dengan kota-kota lainnya ya. Kalau aku dulu kos di Bandung atau di kampung halaman di Bau-Bau masih nemu tuh minuman yang harganya 20 ribuan. Kalau di Jakarta aku jarang banget nemuin dengan harga segitu. Bisa sampai 40 ribuan untuk satu minuman. Jadi kerasa banget tuh kalau keseringan nongkrong bikin dompet menipis dan biaya hidup juga semakin melonjak. Syukurnya kalau di aku tuh bukan tipe yang tiap hari nongkrong dan lebih menghabiskan waktu di kosan. Makanya aku buat kosan aku senyaman mungkin. Hanya aku di momen-momen tertentu saja kalau nongkrong
nongkrong entah di weekend atau enggak saat ketemu teman lama. Dan di luar itu aku memilih gak kemana-mana berhubung Jakarta macet dan bikin pusing, jadi mending diam di kosan aja. Aku biasanya spend di 300 sampai 500 ribu sih untuk hiburan. Hanya ini aku rasa gak berlaku untuk yang suka nongkrong di bar atau klub ya. Pasti di lebih dari angka ini sih. Jadi totalnya itu sekitar 4 jutaan untuk di range normal, tapi kadang juga bisa kurang dari ini atau enggak bisa lebih dari ini. Biaya hidup di Jakarta itu bisa mahal apabila gaya hidupmu juga tinggi. Tapi sejauh ini di aku fine-fine aja, bisa sambil nabung dan juga balance untuk biaya kehidupan sehari-hari. Dari aku mungkin itu saja sih. Share dong dari sudut pandang kalian, kira-kira berapa budget yang kalian keluarkan dalam sebulan saat ngerantau dan kerja di Jakarta? Apakah jauh lebih besar dari aku atau sama aja? Yang lagi cari apartemen untuk staycation dan tinggal, ini view kolam renangnya langsung dikelilingi dengan gedung-gedung tinggi ada di Jakarta. Bisa sewa harian, bulanan, dan juga tahunan loh. Hai everyone, hai good people. Baik, hunting unit apartemen kali ini lokasinya strategis, dekat dengan Lotte Mall Avenue, Kuningan, Jakarta Selatan. Lurus-lurus sedikit nanti ketemu dengan apartemen namanya The Newton 1 Ciputra Ward 2. Nonton video ini sampai habis, aku bakalan review untuk kalian ya. Nah, pertama di resepsionis untuk apartemen ini sudah beroperasi 24 jam dan cukup luas tempatnya. Fasilitas umum yang disediakan itu ada tempat gym yang nyaman dan juga lengkap alat-alatnya. Kalau kata aku, ini sih yang paling best part dari apartemen ini, yaitu area kolam renangnya yang disekelilingi dengan gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta Selatan. Ada 2 tipe kolam renang, yang sedang dan juga yang luas. Kebetulan saat kesini itu sore hari, jadi anginnya sepoi-sepoi banget. Kalau berenang lama pun tapi view-nya sebagus ini kayaknya bakalan betah aja deh, iya gak sih? Orang-orang aja para foto-foto di sini. Nah BTW, aku tahu apartemen ini dari Travelio. Unit ini adalah tipe yang studio, didesain dengan minimalis yang membuat kamu akan merasa seperti rumah sendiri. Kasurnya queen bed yang dibalut dengan linen berkualitas hotel bintang 5. Ukurannya lumayan besar dan empuk banget kalau tidur di sini. Ada satu sofa single di kamarnya, TV untuk nonton biar nggak bosan. Ada wifi-nya juga dan yang pasti apartemen ini udah aman banget karena keamanan 24 jam dan CCTV in public area. Di kamar ini juga ada cermin gede cocok buat mirror selfie dan pastinya kamarnya sudah AC ya. Gimana, sejauh ini suka nggak sih dengan unitnya? Kalau kesini kalian tinggal bawa diri saja. Mau masak-masakan sudah ada kitchen yang perlengkapannya lengkap banget. Toiletnya yang bersih, sudah ada jet shower, mirror dan juga exhaust fan. Apartemen ini lokasinya sangat strategis karena dikelilingi dengan perkantoran dan area rekreasi seperti mall, tempat makan dan juga coffee shop. Kalau ke area balkonnya sore-sore emang secakep ini view-nya. Jujur betah banget sih kalau stay di unit ini. Dan kalau malam hari kalian bisa lihat city light. Ini nggak kalah bagus banget kan view-nya. Unit apartemen ini kalian bisa sewa harian, bulanan dan juga tahunan. Untuk harga dan juga informasi lengkapnya kalian bisa cek aja di Travelio. Silahkan pilih unitnya dan langsung booking aja ya. Next, di daerah mana lagi nih? Komen aja, see you, dadah. Kosan yang satu ini hanya 9 menit aja ke Pasar Tanah Abang dan Grand Indonesia loh. Bangunannya juga bagus banget. Hai everyone, hai good people. Hari ini gue bakalan hunting kos-kosan lagi. Kosan kali ini ada di daerah Jakarta Pusat. Hanya 9 menit banget nyampe ke Pasar Tanah Abang. Emang sedekat itu sih. Jadi biar gak bingung, patokannya pas banget di depan Hotel Santika Sleepy Jakarta. Kosannya nanti masuk lorong gitu, bukan gang sempit ya, karena mobil masih bisa masuk. Di sepanjang jalanan ini udah ada yang jualan makanan, ada laundry, warung kelontong juga. Jadi aman lah ya buat anak kosan, gak begitu jauh aksesnya. Di lingkungan kosannya termasuk yang tenang, gak bising kendaraan. Nah, ini dia kosannya. Namanya Kos Dia House. Bangunannya seperti bangunan baru gitu, dan kosan ini memiliki 3 lantai ya. Langsung saja kita masuk ke dalam dan lihat-lihat seperti apa kosannya yuk. Kosan ini aman banget. Pertama, ada penjaganya yang udah standby. Yang kedua, pagarnya selalu tertutup. Dan yang ketiga, ada CCTV 24 jam. Parkirannya seperti parkiran rumahan gitu, gak terlalu luas space-nya, tapi untuk motor bisa kok. Konsep kosannya tuh kayak ada taman-tamannya gitu yang menjuntai, jadi kelihatannya asri. Dapurnya ada di lantai bawah, sudah dilengkapi dengan kulkas, perabotan masaknya juga semua lengkap dan space-nya cukup luas. Ada meja panjang untuk kalian makan di sini. Maju sedikit ke depan, ternyata ada ruang tunggu untuk tamu. Konsepnya terlihat minimalis gitu. Di depan pintu ada tempat duduk juga untuk area outdoor. Sekalian nanti kalian bisa lihat pepohonan. Bukan tanaman sih, tapi seperti tempat untuk pemeliharaan kelinci. Sumpah ini gemas-gemas banget. Pas gue datang ke sana, mereka tuh lagi diberi makan sama penjaga kosannya. Oh iya, BTW kosan ini ada 2 bangunannya. Satu bangunan di sebelah kiri ini adalah rumah pemilik kosan. Bagus ya desainnya dan perintilan-perintilan untuk rumahnya juga keren gitu. Tapi gue nggak tahu sih ini apa konsepnya. Oke, sekarang gue mau naik ke lantai yang ketiga untuk cek kamarnya. Ternyata di setiap lantainya itu sudah disediakan kulkas dan kosannya itu rapi, bersih, adem aja. Oh iya, sekedar informasi, ternyata saat gue datang kamarnya itu lagi sementara direnovasi gitu di area WC-nya. Katanya 1 atau 2 hari lagi bakalan kelar kok. Jadi kalau kalian mau lihat hasilnya seperti apa, seperti ini
ini ya. Jujur kamarnya bagus banget. Seperti ini kalau udah di makeover. Dan space-nya juga gak terlalu sempit. Cocok buat satu orang. Kalau kalian ke arah jendela, view-nya tuh langsung ke pohon yang ada kelincinya itu loh. Jadi adem gitu lihatnya. Di dalamnya itu sudah ada AC, lemari pakaian 2 pintu, cermin, meja, dan kursi juga. Berikutnya nih, gua mau cek ke lantai yang ketiga. Nanti kalian hati-hati ya, soalnya nggak ada pembatas tangganya gitu. Takut kalau kalian nggak fokus bisa jatuh. Di area sini tuh ternyata sudah ada kulkas dan ada area laundry. Jadi kalian bisa cuci pakaian kalian di sini, nggak harus beli mesin cuci lagi. Kosan ini aksesnya 24 jam, bisa untuk cowok dan juga cewek. Sangat strategis karena dekat dengan Grand Indonesia, Tanah Abang, dan info lebih lanjut bisa baca caption atau hubungi CP-nya saja ya. Harga sewanya 2 juta per bulan. Gimana menurut kalian? Worth it nggak dengan harga segitu dan juga fasilitas yang disediakan? Segini aja dulu, next hunting di mana lagi nih? See you, dadah!